9 Januari akan diselenggarakan Konfirmil Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia, di mana akan memilih ketua wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia. Saat ini kelihatannya suasananya memanas. Hangat ya. Jadi persaingan makin menguat. Kemarin juga ada acara sosialisasi bersama, kelihatan juga makin bersemangat karena banyak hal-hal yang akan dikritisi atau diberikan masukan pada rekan di sebelah saya ini, sehingga nanti pelaksanaan konferensi itu bisa terlaksana secara jujur, adil, luber, apalagi itu demokratis ya. Apa kabar Mas Erwin? Baik, sehat. Alhamdulillah Mas Oke. Alhamdulillah sehat. Saya tanya dulu yang coba saya dulu deh. Monggo, yang cantik dulu, paling cantik mana berdua kan? Iya, jadi kalau salah angkatannya Sama adik saya. Adik kelas saya 2 tahun. Kelas 9 tahun. Ya. Soalnya kelihatannya persaingan di antara ini kan mengerucut menjadi dua. Calonnya adalah incumbent yaitu Mbak Siti Anggraini Amsari atau Mbak Heni. Terus sekarang ada penantang baru namanya Mbak Isi Karimah Sakti. Bukan penantang baru. Beliau pemain lama yang gitu. Kalau petinju itu belum buat dia penantang namanya. kan sudah diipak. Iya, sekarang ketua Emil Ipan. Mbak ini ketua Emil ini terutama juga harus diketahui oleh notaris baru yang kemarin ada 400 orang itu. Jadi 2 orang calon ketua Emil nanti itu, yang pertama adalah Mbak Heni Siti Anggraini Amsari, yang kedua Mbak Isi Karimah Sakti. Kedua-duanya sama-sama ketua Emil, satu ketua INI, satu ketua IPA. Ini rame. Kelihatannya pendukungnya juga rame. Nah, mereka ini mau bicara soal itu, soal persaingan itu ya. Kemarin waktu kampanye bersama ada sesuatu yang apa ya namanya menarik untuk dibicarakan. Iya. Ada yang kritisi ya. Kalau Boleh kritisi ya. boleh. Kalau secara garis besar sih kemarin kampanyenya bagus, berjalan dengan baik. Tim LI pun juga adil, netral, tim wasnya juga oke, benar-benar kita inilah. Cuman mungkin ada beberapa yang ketentuan-ketentuan yang tadinya sudah ditetapkan gitu, tapi sepertinya ada yang kurang komitmen dengan aturan yang sudah dilanggar. Ya bisa dibilang gitu ya, Pak Luki yang bilang ya. Gitu. Misalnya kita dapat informasi bahwa tidak boleh menggunakan atribut, tapi ternyata ada dari tim pemenangan atau tim ses atau apa yang ternyata berseragam kayak begitu. Padahal kita kalau jujur aja ya, mungkin semua sudah tahu kalau saya akan memilih Bu Isi Karimah Sakti karena saya tahu ibu itu komitmen, menjaga komitmen. Kalau sudah tidak berseragam ya, nggak boleh. Bu Isi bilang ke kita semua tidak boleh berseragam, tidak, karena kita harus membaur. Karena infonya suratnya dari tim LI memang begitu Pak. Tidak boleh beratribut untuk membaur, sehingga kita tertib menjalankan aturan itu. Apalagi ya, terutama sih itu sih yang kelihatan banget. Terus kalau durasi waktu itu sempat pada awal-awal itu pada saat video diputar itu sempat pada Bu Isi itu sempat disuruh segera berhenti gitu. Pada saat yang lain itu juga ternyata panjang gitu durasinya. Tapi saya lihat juga akhirnya oleh tim LI itu durasinya mengatur siapa? MC atau tim atau harusnya tim pemilihan ya, tapi nggak dipandu sama MC. MC-nya juga dari tim pemilihan Pak. Iya. MC-nya dari tim pemilihan. MC untuk kampanye ya, bukan MC acara keseluruhan. Kalau MC yang awal pembukaan itu panitia. Tapi kalau MC dari tim pemilihan itu memang ya, kalau pada saat kampanye selalu yang memandu itu harus tim pemilihan Pak. Mas Ewi, kalau saya
mungkin satu yang saya sampaikan bahwa kedua calon ini sama-sama dua perempuan hebat yang dimiliki Jawa Timur. Kalau saya bilang ikat dengan ini seperti mata uang dengan dua sisi, satu di sisi yang satu di sisi yang satu. Kalau pelaksanaan kampanye bersama kemarin, kampanye bersama kemarin, saya harus bilang saya salut kepada senior saya, baik di tim Fair maupun di tim Pas, cukup netral. Di tim D juga Pak Gatot sebagai pemimpin saya kira dalam koridor yang masih bagus ya, netral. Ya. Hanya memang ada satu dua orang yang mungkin kita juga gini. Sebetulnya kalau mau fair harusnya ada juga tim ibu Sikarima Sakit di dalam sana. Tapi ini tidak ada. Jadi hampir boleh dibilang timnya polisi itu tidak ada di tim D. Nah, sehingga boleh dibilang kami sama sekali masuk dalam ruangan itu, acara berlangsung, kami meraba karena ini. Kalau seandainya ada dua tim itu bersatu atau di dalam satu panggilan sama, kita bisa bahas tuh untuk sosialisasi video berapa menit, untuk beliau menjawab berapa menit, diakhiri berapa menit sehingga fair. Tapi nggak apa-apa. Buat saya pribadi, masyarakat notaris muda maupun notaris lama memiliki daya pikir bisa merasakan sentuhan hati polisi. Mudah-mudahan beliau ditakdirkan oleh Allah. Amin. Terima kasih. Ya, sayangnya kemarin ketua tim pemilihan saya minta wawancara hanya tidak memberikan jawab. Mungkin Mas Gatot. Iya. Dia salah satunya notaris ternama. Artinya kami sudah memberikan kesempatan. Iya. Terus apa lagi Mas Edwin? Itu yang pertama. Ada persoalan yang sangat serius enggak? Sebetulnya sih ini kalau dipandang serius. Tadi masalah kekhawatiran dalam panitiaan itu kan karena harusnya imbang ya. Harusnya tidak boleh hanya satu kelompok saja yang duduk di dalam panitiaan. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan mudah-mudahan dilihat oleh tim Fair maupun tim Pas dekat tim D untuk diperpanjang waktu pendaftaran. Karena begini, pendaftaran ini ditutup tanggal 21 kemarin. Tetapi banyak teman-teman anggota di seluruh Jawa Timur yang sudah mendaftar. Nanti Mas Luki saya tunjukkan ya. Seperti saya ini bisa dicek. Dalam email saya belum berjawaban. Iya, Sudah daftar lama. Tapi sehingga saya juga tanda kutip kartu anggota saya bagaimana gitu. Walaupun mungkin akhirnya keluar juga. Keluarnya bagaimana? Kita WA, kita tanya. Seharusnya begitu daftar otomatis. Atau kalau mungkin tim ini maaf yang jadi di sana adalah notaris kalau kita sedang sibuk bekerja, pakai saja tenaga yang Pak, kita sewa kan banyak, ini kan zaman sudah modern. Mas Luki pun bisa jadi tenaga ahli di sini juga. Fair. Sebetulnya ininya seperti apa sih mekanisme pendaftaran itu sehingga dia bisa daftar kemudian bisa diterima itu seperti apa? Monggo, ini yang lebih ahli ini tidak saya. Jadi setahu saya sih pendaftarannya online Pak. Jadi kita anggota mendaftarkan lewat websitenya INI melampirkan KTP, foto, KTA, bukan KTP, KTA, foto, SK berita acara ya kalau nggak salah ya Mas ya. Setelah itu kita menunggu jawaban. Biasanya itu langsung dapat jawaban Pak. Terima kasih telah melakukan pendaftaran. Pendaftaran kita akan verifikasi dalam 2 hari gitu. 2 hari tunggu kok nggak keluar Pak. Jadi kita mesti WA atau CP-nya kan karena di dalam email itu ada jawaban gitu. Jawaban menghubungi CP 1, 2, 3 gitu. Itu yang kita mesti follow up padahal harusnya kan otomatis. Itu Kontak person. Kelihatannya ribet ya. Sebenarnya nggak ribet kalau sistemnya jalan Pak. Ini cuman sempat ribet karena pernah di hold karena ditunda. Nah dari situ tuh pendaftaran ditutup Pak. Ditutup itu kacau juga. Setelah itu membuka lagi di tanggal 7 nggak langsung otomatis mendapatkan jawaban karena banyak pendingan mungkin yang sudah mendaftar di awal-awal dulu itu. Jadi menurut pengamatan tim IKS ada anggotanya yang terpending Banyak. Ada berapa orang? Ya di atas 100. Gimana? Ya kita tuh. Ya masih ada kesempatan sih hampir satu untuk manual. Tapi saya nggak berharap itu.
Saya berharap mudah-mudahan nanti dengan ditontonnya acara ini, tim FAIR, tim WAS memperpanjang waktu sehingga seluruh anggota Jawa Timur. Karena gini, kita melakukan acara ini kan untuk kita bersama. Saya tidak menganggap Pak Hendy itu sebagai lawan, enggak. Beliau senior saya. Saya sayang sama beliau. Justru karena itu saya ingin baik dari Mbak Hendy maupun IKS bisa kompak ya. Iya. Kalau ini ada kelemahan di sini ya kita benahi bersama-sama. Karena gini, kalau niatnya baik, caranya baik, Betul. hasilnya pasti baik. Ini ungkapannya guru saya. Pasti baik. Mas, dari kan? Ya. Dari kan? Ya. Kalau melamar baik-baik, dilamar baik-baik, tidak baik-baik, Ya. baik-baik semua kan? Ya udah, santai. Enggak. Sederhana kok. Ini sebetulnya kan ranahnya yang menjawab kan panitia bukan. Iya, tapi kalau saya nggak menyebut, bukan masalah tim panitia menjawab, Mas. Kita udah berkali-kali menanyakan itu nggak ada respon. Itu saya mesti memberitahukan juga. Kita tanya ke CP-nya 1, 2, 3 semuanya saya WA. Baru saya dapat 2 kartunya. Setelah kartu keluar, kita ini menunggu kan karena waktu itu pending. Kartu saya waktu itu masih tertulis tanggalnya lama 23 November ya rencananya. Karena pending kan kartu katanya harus diperbarui dengan tanggal 9 Januari. Kita tunggu lagi. Terus saya akhirnya ini harus memperbaiki kartu. Tapi saya nggak dapat. Akhirnya saya WA lagi. Ini gimana? Nggak ada jawaban, Akhirnya saya email itu. Baru saya dapat jawaban itu. Dengan adanya pernyataan ini diharapkan Ya. panitia responnya. Ya juga panitia kalau berkenan ya karena dari awal calonnya 2 itu harusnya dilibatkan juga lah dari pihaknya supaya fair jadinya bahwa nggak ada ya menurut saya ya nggak ada seudon dari pihak kami ini ada udah dibalik PY di antara panitia kayak gitu. Kalau fair kan enak. 100 ya. 100 lebih. Yang masih Masih Ya, pending, ya. dan banyak masukan kepada kita. Kenapa kalau saya belum, itu kan bisa ditutup, tapi mudah-mudahan hamil 1 atau mudah-mudahan dengan acara ini diperpanjang ya penutupan online ini. Di kasus yang lain itu pemilihan acara elektronik bermasalah. Jadi dengan mudah ada mereka yang itu. Apakah ada kesepakatan bahwa kalau pendaftaran elektronik kalau ada hambatan kemudian bisa ditangani dengan cara mendaftar secara fisik gitu apa? Awalnya Pak waktu di rapat dengan pertama kita berharap seperti itu dan kita udah sepakat sih kalau cuman memang kesulitannya karena sempat di pending itu jadi udah kita nurut aja udah nggak apa-apa tapi yang penting pada saat pemilihan itu kita minta manual nggak ada maksudnya tidak e-vote. Jadi boleh saja pendaftarannya online, Ya nanti diverifikasi saat penghitungan pasti harus manual perhitungannya kita nggak mau pakai Pendaftaran e-vote. online terganjal. Nah itu ada kesempatan hamil 1 untuk secara Ya, manual. untungnya masih ada solusi. Kita bisa daftar Hamin 1 ke tim FAIR ya Mas. Tim FAIR. Langsung ke Secara langsung. Secara langsung. Kalau Pak Iya, solusi Pak. jadi ada apa ya? Ada solusi lah dari media. Cuman ya merepotkan tim FAIR. Tim FAIR, Ya. Terus mengenai persaingan di tataran teman-teman notaris kelihatannya Hangat. gimana yang Saya rasa Biasa ya. Teh biasa aja. 3 tahun sekali ya. teh itu kalau yang penggemar hangat enak kalau hangat. Tapi kalau yang penggemarnya suka adem ayam ya suka yang es teh gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Buat saya pribadi yang penting kita melaksanakan ini dengan bermartabat. Dengan bermartabat tadi itu niatnya baik, caranya baik, hasilnya baik. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya acara ini, terima kasih Bu Kiki, kita bisa memberikan masukan sehingga teman-teman ada di kita yang di daerah juga tahu bahwa ini tidak ada permusuhan kok antara Bu IKS dengan Bu Hendy ini biasa-biasa saja. Kalau ada gesekan di bawah itu kan cuma dinamika aja supaya semangat lah untuk ikut kongres. Kongres, Berbeda pilihan tidak harus permusuhan. Jadi yang pasti IKS itu satu wadah. Satu wadah Ikatan Notaris Indonesia,
profesinya kalau dan satu asas pemilu judul tadi harapannya mudah-mudahan dengan wawancara ini akan judul dan adil. Jujur dan adil, iya. Ya itu kalau panitia kita dilibatkan ya Pak Luki ya mudah-mudahan bisa. Kalau kita sama sekali ya, maksudnya paling nggak kan kita harus ada saksi pada saat nanti pencoblosan, penghitungan kertas suara. Karena kan awal kan itu dari situ Pak akan adanya kecurangan. Kalau semuanya di pihak sana kan kita akan agak kesulitan nanti untuk ya akhirnya ada Bagaimana sudah ada untuk nanti pada hari biasanya ya pada saat konfirmilnya Pak kita berharap ya mudah-mudahan dengan di live-kan ini panitia juga akan pasti ya kalau panitia sih mungkin bisa dirubah paling nggak tim ini juga akan pasti melibatkan dari timnya BIKS untuk sebagai saksi di pada saat penghitungan suara, penghitungan kertas suara di awal itu juga semua kita dilibatkan. Absensinya juga karena kan yang bisa milih setelah absensi 2 kali ya Mas. Nah itu kan kita nggak bisa kontrol kalau nggak tahu kan ya Pak ya itu. Ya itulah kelemahannya dan kelebihannya itu ya ada semuanya bagus minus. kemarin ada salah satu kandidat mengatakan jangan ada bangun politik kayak gitu menurut pengalaman Mas Imam mungkin. Saya lupa namanya kalau nggak salah. Mas Imam Rahmat itu memang saya kenal beliau dari Malang ya. Dia mungkin memang ada pendukungnya sebetulnya. Dia melihat suasananya seperti ini, dia lebih memilih kemarin didengarkan langsung di live-nya itu pertemanan ya. Padahal sebenarnya kalau beliau maju juga nggak apa-apa juga kita berteman semua. Tapi kita hormati bidang Mas Imam Rahmat. Saya secara pribadi hormat kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Imam itu mungkin adalah semacam seperti memacu kedua kubu ini untuk saling memahami dan melaksanakan konfirmasi dengan bermanfaat. Saya kira ini. Kalau sampai ada money politik Pak Luki, saya berharap Tiwas tegas. Itu aja sih. Kalau memang benar ada money politik ya Pak, saya berharap. Kalau benar ya, ya, tidak menuduh ya. Ya, kalau ada. Karena begini, dari kelompok Bu Isi Karimah Sakit, bukan kelompok ya, notaris baru maupun lama, hampir 100 lebih, hampir 200 orang itu belum terverifikasi. Itu yang menjadikan masalah sehingga saya berharap demokrasi konformil ini bisa berjalan dengan baik, dengan fair. Dan kalau misalnya dari pihak mereka itu, karena begini, dari pihak Bu Isi Karimah Sakit itu tidak dilibatkan dalam kepanitiaan. Harusnya kan ada di tim ya, ada di tim pendaftaran. Kita punya ahli-ahli IT yang cukup mumpuni. Kalau itu dilakukan kan lebih cepat, kita membantu. Karena apa sih artinya kemenangan sesaat? Ini kan ada yang menang, ada yang kalah. Ini kan proses demokrasi 3 tahunan sekali yang dilaksanakan. Kebetulan saja Bu Isi Karimah Sakit sebagai ketua IPAT, beliau sudah 2 periode. Sekarang beliau mau ke ketua ini. Bu Heni baru 1 periode, mungkin mau ke 2 periode. Itu aja. Tonton saja YouTube live sosialisasi bersama kemarin. Silakan dicermati karena kalau untuk Bu IKS tuh saya hanya melihatnya, saya mengikuti beliau ya 2 tahun terakhir ini. Itu beliau banyak hal yang lebih banyak hal untuk kemanusiaan ya. Misalnya seperti mungkin masih ingat COVID ya, 2020 ya. Satu vaksin sulitnya bukan main ya, itu Bu Isi bisa kerjasama dengan PHC kalau nggak salah sekian ratus dosis vaksin. Kemudian beberapa kali operasi bibir sumbing, bahkan tanggal 29 depan ya, 29 besok ini harusnya ada operasi bibir sumbing, ada 9 anak. Ya, itu benar-benar murni kemanusiaan. Memang acaranya IPA, tapi karena beliau ini orang yang taat asal, bahkan saya berbicara dengan beliau, gimana kalau saya datang di besoknya saja deh. Setahu info yang saya dapatkan ya Pak, seharusnya boleh kampanye sampai hari masa tenang. Kalau nggak salah masa tenang itu tanggal 2. Namun demikian ternyata saya dapat info bahwa sudah ada kesepakatan tidak boleh mengadakan kegiatan apapun masing-masing calon ini.
baik itu kegiatan kayak Bu Isi kan kita tahu ketua Pemil IPA itu pending semua, kita ada Bintek di Malang, Bu Isi ada pengesahan ya bibir sumbing itu pasti Di Madura. terus ya di Madura operasi bibir sumbing, terus ada peresmian kantor Pemda mana di IPA itu kita nggak bisa, Bu Isi nggak bisa Madiun itu nggak bisa menghadiri. Boleh. Eh, Atau dilarang. Bu Isi itu orangnya komitmen Pak. Kalau sudah di ini Bu Isi itu nggak mau melanggar. Itu yang kata Bu Isi. Nggak mau soal visi misi kan. Ini tuh dan itu ngomong IPA dan nggak ada hubungannya seharusnya ya. Tapi ya karena Bu Isi itu taat, memang kesepakatannya juga diminta udah nggak usah gitu ya. Kita membuat supaya Jawa Timur ini kondusif gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong, oh pendukungnya IKS ini kayak saya sama Mas Epin ini keras-keras, enggak. Kita justru malah mau mendudukkan organisasi itu seharusnya seperti ini. Bu Isi itu orangnya amanah gitu, tapi saking baiknya Bu Isi itu kadang-kadang itu dikerjain gitu loh Pak. Itu yang kita nggak mau gitu. Ain't nobody stopping me. Call me under check.